Shalom, selamat pagi anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Agenda kita hari ini mereview materi KD 3.1 dari bab 1, bab 3, dan bab 4 ini materi 3.1. Mari kita mulai mereview dari bab 1 materi dengan judul Tuhan Pedoman Kehidupan Keluargaku. Di materi ini mari kita melihat keluarga cemara yang di dalam sinetron Keluarga Cemara tentang bagaimana keluarga yang harmonis, damai sejahtera, keluarga yang baik ini adalah replika keluarga yang ideal, yang penuh kasih sayang. Kalian bisa melihat itu di YouTube atau di film-film. Ketik Keluarga Cemara, bisa kalau ingin melihat apa toh film sinetron Keluarga Cemara menceritakan apa, bisa dicek. Kita akan lanjut tentang pengertian keluarga. Nanti teman-teman bisa mempelajari dalam tentang bagian atau bentuk keluarga, yaitu ada keluarga inti. Apa itu keluarga inti? Kelompok yang terdiri dari ayah, ibu, anak, atau keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri dan anak yang tinggal dalam satu rumah. Itu keluarga inti. Terus yang kedua adalah keluarga besar, yaitu kelompok yang terdiri dari semua orang yang berketurunan dari kakek nenek yang sama, termasuk keturunan masing-masing dari istri atau suami. Ini namanya keluarga inti, keluarga besar atau keluarga batih, yang ditambah keluarga kerabat. Jadi keluarga besar itu keluarga inti ditambah kerabat yang lain yang memiliki hubungan darah atau hubungan erat yang senantiasa dipertahankan. Kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, dan sebagainya, itu namanya keluarga besar. Tapi kalau keluarga ini cuma ayah, ibu, anak, atau keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri dan anak-anak yang ada di satu rumah itu. Mungkin kakek, nenek. Cermati lebih dalam lagi tentang fungsi keluarga. Fungsi biologis, sosialisasi, afeksi, edukatif, religius, protektif, rekreatif, ekonomis, dan fungsi status sosial. Secara umum fungsi keluarga seperti ini. Tolong dicermati perbedaan-perbedaannya, jangan sampai kebalik-balik. Tetapi secara iman Kristen, fungsi keluarga bisa dipaparkan dalam Alkitab. Ada 3. Sebagai teman sekerja Allah dalam mengelola alam semesta dan segala isinya dalam Kejadian 1 ayat 8. Sebagai lembaga pendidik utama dan pertama, bisa lihat dalam Ulangan 6 ayat 4-9. Sebagai wadah kepada semua anggota keluarga dalam mengekspresikan kasih, kesetiaan, dan sikap saling menghormati. Itu dalam Efesus 5 ayat 22-23, Efesus 6 ayat 1-3. Ini secara iman Kristen, tapi kalau yang tadi secara umum, jangan kebalik-kebalik ya. Oke, kita lanjut ke bagian 2 dari bab 1, peran Allah dalam kehidupan keluarga. Apa itu peran Allah dalam kehidupan keluarga? Itu akan kita cermati di dalam bab pertama bagian kedua. Dalam bab pertama bagian kedua, peran Allah itu sangat mendasar dalam kehidupan keluarga. Secara Alkitab, Paulus pun menyebutkan bahwa keluarga Kristen harus hidup menjadikan Kristus sebagai kepala keluarga. Artinya apa? Kristus menjadikan Kristus sebagai kepala keluarga, artinya menjaga diri Kristus sebagai pedoman kehidupan dan menjadikan seluruh ajaran Tuhan Yesus sebagai acuan dan teladan hidup berkeluarga. Jadi pedoman berkeluarga itu adalah ajaran Yesus. Kalau keluarga itu menjadikan Kristus sebagai kepala keluarga. Kalau kita mengakui peran Allah dalam kehidupan keluarga, maka ini seluruh ajaran Kristus harus sebagai acuan dan teladan dalam kehidupan berkeluarga. Lanjutnya kita akan lihat 3 landasan pernikahan Kristen. Apa? Ada 3 landasan. Yang pertama adalah meninggalkan ayah dan ibunya, artinya tanggung jawab. 2. Bersatu dengan suami dan istrinya, artinya tidak
mengenal perceraian, tidak boleh bercerai. Keduanya menjadi satu daging, artinya tidak ada orang ketiga atau satu daging merupakan aspek hubungan seksual dalam pernikahan. Jadi sehingga tidak ada namanya perselingkuhan, tidak ada orang ketiga. Kemudian kita lanjut lagi, Allah dan keluargaku. Ada yang harus kita cermati adalah pentingnya peranan keluarga Kristen. Ada 4 itu pentingnya peran keluarga Kristen. Yang pertama, keluarga sebagai pusat pembentukan kehidupan rohani. Kedua, keluarga sebagai tempat penaung kudus, artinya ini keluarga menjadi tempat penerimaan, pembinaan, pertumbuhan, memberdayakan anggota keluarga untuk berperan serta dalam tindakan kasih dan penyelamatan Allah. 3, keluarga yang mencerminkan kasih Allah secara holistik, fisik, mental, emosi, sosial, rohani kepada para anggotanya. Jadi kasih Allah itu bukan hanya secara omong, tapi harus juga diwujudkan dalam fisik, ini namanya holistik, dalam emosi, dalam sosial, dalam rohani. D4, keluarga sebagai pencerita yang menceritakan karya-karya Allah di dalam keluarga sebagai kabar kesukaan, saling bersaksi menceritakan tentang kasih Kristus dalam setiap keluarga kita sebagai kabar kesukaan bagi anggota keluarga. Ini adalah 4 peranan keluarga Kristen, 4 pentingnya peranan keluarga Kristen dalam kehidupan keluarga kita. Selanjutnya, ketika kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan keluarga, maka ada 3 hal kebutuhan keluarga yang akan dicukupkan oleh Tuhan. Apa toh? Ketika kita melibatkan Tuhan, ada 4 kebutuhan pokok yang akan dijamin oleh Tuhan, yaitu yang pertama berkat Tuhan, yang kedua adalah pengampunan Tuhan, yang ketiga adalah pembaruan Tuhan. Tatkala melibatkan Tuhan dalam kehidupan keluarga, maka ada tiga hal ini, ada 3 kebutuhan ini yang dijamin oleh Tuhan, yaitu berkat Tuhan, pengampunan Tuhan, dan pembaruan Tuhan. Tolong diingat 3 hal ini. Selanjutnya bab ketiga. Bab ketiga judulnya adalah bertumbuh sebagai keluarga Allah. Dalam bab 3 kita akan mengenal atau mempelajari tentang apa itu keluarga yang bertumbuh. Nah, keluarga itu sebagai sekumpulan individu yang terbentuk dari pernikahan, juga mengalami pertumbuhan. Jadi syaratnya keluarga yang bertumbuh adalah ini, harus berada dalam ajaran Tuhan Yesus Kristus. Itu juga ada dalam bab pertama yang tadi. Acuannya adalah ajaran Yesus. Syarat keluarga yang bertumbuh harus berada dalam ajaran Tuhan Yesus. Terus yang bertumbuh itu ada 2 hal. Kalau memang keluarga itu menjadi keluarga Kristen yang bertumbuh, yang berada dalam ajaran Tuhan Yesus, yang pertama harus hidup saling mengasihi, menghormati. Yang kedua adalah tetap berpegang kepada Tuhan dan percaya pada pemeliharaan Tuhan. Tolong 2 hal ini juga disimak, dicermati baik-baik. Terus apa ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah? Nah, kita akan lihat ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah. Bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti keluarga itu bertumbuh dalam Kristus. Artinya lebih mengenali Dia, lebih mengasihi Dia, lebih menaati Dia. Nah, keluarga Kristen merupakan pusat dari tujuan dari perjanjian Allah, yakni menjadi saksi di dunia. Nah, ciri khas pertumbuhan keluarga Kristen yang paling pokok adalah ini, menghasilkan buah. Dalam Yohanes 15 ayat 1-8. Jadi nanti tujuan ini kelihatan ciri khas keluarga Kristen ini dari buahnya. Maka ada 3 hal yang harus diwujudkan atau diproses yang harus dialami oleh setiap keluarga untuk mencapai pertumbuhan. Ada 3 fase, yaitu fase berakar, fase bertumbuh, fase berbuah. Oke, kita akan pelajari satu-satu. Artinya berakar itu adalah ini, keluar